sahabat kabar bursa, apa kabarnya? Anda menyaksikan kabar bursa hari ini bersama saya Yunia Rusmalina. Bagaimana liburan Idul Adha Anda? Semoga bisa Anda nikmati dalam suasana bahagia bersama keluarga tercinta. Sejak awal memanasnya perang dagang pada tahun 2018, kedua negara antara China dan Amerika telah melakukan serangkaian perundingan langsung dalam berbagai bentuk baik bilateral maupun multilateral. Namun karena kepentingan nasional yang kuat dan perbedaan sistem ekonomi politik, diplomasi ini masih belum menghasilkan solusi jangka panjang dan menyeluruh. Perang dagang Amerika-China bukan sekadar perang angka dan kebijakan. Ini adalah benturan kepentingan dan kekuasaan global. Negosiasi berulang kali gagal dan jalan keluar masih gelap. Sementara dunia menahan nafas, dampak konflik ini sudah terasa dari pasar keuangan hingga meja makan rakyat biasa. Kebijakan tarif tinggi yang digelontarkan Trump yang semula disebut sebagai langkah perlindungan ekonomi nasional, kini justru berubah menjadi bumerang yang memecah belah pasar global hingga memicu saling balas dendam. Cina pun tak tinggal diam, negeri tirai bambu merespon dengan kebijakan balasan, yaitu tarif produk pertanian, pembatasan akses perusahaan teknologi, hingga manuver strategis ke pasar Asia, Afrika, dan Eropa. Kini perang pun belum akhir dan pemenangnya pun belum jelas. Sahabat kabar bursa, di tengah ketegangan dan persaingan yang terus berlanjut, banyak pihak berharap adanya solusi yang win-win, yakni solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan mampu menciptakan stabilitas jangka panjang. Dan untuk membahas lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Pak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo. Selamat petang Pak Ajib. Selamat petang Mbak Nia. Gimana kabarnya Pak? Baik ya Pak? Sangat baik, sangat baik. Oke, luar biasa. Pak Ajib, menurut Anda mengapa hingga saat ini Amerika Serikat dan China belum berhasil menemukan solusi yang win-win nih Pak dalam perang dagang yang telah berlangsung sejak 2018 Pak Ajib? Ya, ini saya pikir memang Amerika juga menghadapi posisi yang juga tidak mudah sebenarnya Mbak Nia. Karena kalau kita lihat bagaimana sejak awal ketika Presiden Trump mengeluarkan kebijakan ultranasionalisnya pada awal April kemarin dengan menaikkan tarif atau kita nggak tahu rumusnya dari mana. Tapi kemudian ini menjadi sebuah instrumen buat pemerintah Amerika agar mereka memaksa semua negara-negara partner politik maupun partner ekonominya untuk secara one on one, secara bilateral melakukan negosiasi ulang. Nah ini yang kemudian kita lihat Mbak Nia, bahwa kondisi sekarang kemudian ini yang terjadi, setiap negara melakukan kerjasama bilateral secara ekonomi. Ini yang juga dilakukan oleh Indonesia. Dan bahkan dalam sejak awal, sejak bulan April kemarin, Apindo sudah mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan 4 langkah utama sebagai bentuk mitigasi pemberlakuan tarif Trump ini. Yang pertama adalah bagaimana kita secara bilateral melakukan negosiasi ulang secara win-win, Mbak Nia. Karena memang hal yang paling logis dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan negosiasi. Kita tidak mungkin melakukan retaliasi, istilahnya retaliasi itu ya kita men-challenge ulang kebijakan dari Amerika. Yang bisa melakukan retaliasi hanya China, karena China dengan 17 triliun US dollar itu adalah PDB mereka, itu nomor 2 besar setelah Amerika. Nah Indonesia dengan 1,3 triliun US dollar GDP kita, yang kita lakukan negosiasi. Yang kedua adalah kita membangun komunikasi bilateral terbaik dengan Amerika. Apalagi kemudian kita mempunyai kartu untuk bisa kita pakai kepada Amerika untuk melakukan negosiasi. Misalnya, Amerika sedang akan melakukan perpanjangan Freeport misalnya. Ini sebagai salah satu contoh Mbak Nia, bahwa Indonesia mempunyai nilai posisi tawar yang juga bagus untuk negosiasi ulang dengan Amerika. Kemudian hal ketiga yang kita sarankan kepada pemerintah dari Apindo adalah bagaimana pemerintah ini membuka pasar, mendiversifikasi tujuan ekspor. Dan ini yang kita lakukan terus. Dan bahkan bukan hanya mendiversifikasi Mbak Nia, tapi kita juga melakukan dedolarisasi. Makanya kemudian kalau kita dengan Korea misalnya, kita dengan Malaysia, dan terakhir kita dengan China, kita melakukan dedolarisasi dengan cara apa? Setiap transaksi yang kita lakukan dengan negara tujuan secara bilateral tidak harus tergantung dengan mata uang dolar sebagai nilai tukarnya, tapi kemudian bisa melakukan tukar menukar dan transaksi dengan 2 mata uang
atas negara yang bersangkutan. Kira-kira begitu. Yang terakhir adalah untuk orientasi jangka panjang, Apindo memberikan masukan-masukan secara intens kepada pemerintah agar bagaimana terus melakukan revitalisasi terhadap sektor-sektor yang padat karya. Karena problem di kita adalah masalah job creation. Masalah mendasar di Indonesia ini adalah berbicara masalah lapangan pekerjaan. Ketika pemerintah bisa menyelesaikan masalah domestik dengan menyediakan job creation yang dibutuhkan, maka saya pikir tantangan-tantangan global ini relatif lebih manageable dan relatif tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Kondisi-kondisi ini yang terus didorong oleh Apindo dan semoga pemerintah bisa menjadikan tantangan-tantangan di tahun 2025 ini justru menjadi peluang-peluang yang bisa menguntungkan untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun. Kira-kira demikian Mbak Nia sebagai gambaran. Baik, Pak Ajib, menarik sebenarnya dengan adanya banyak tantangan terutama di Indonesia. Tadi Pak Ajib menjelaskan Apindo juga mengusulkan 4 langkah ke pemerintah ya Pak. Yang pertama ada negosiasi ulang, lalu yang kedua ada bangun komunikasi, mungkin seperti kartu perpanjangan di Freeport gitu. Lalu yang ketiga diversifikasi impor dan dolarisasi, dan yang keempat revitalisasi padat karya. Kita tunggu mungkin supaya pemerintah lebih cepat gitu ya Pak, supaya Indonesia bukan hanya omon-omon doang gitu, lebih cepat realisasinya gitu. Oke, Pak Ajib, menuju pertanyaan kedua Pak, terkait dengan pendekatan diplomatik yang telah dilakukan oleh China dan Amerika Serikat selama ini mungkin cukup efektif gitu ya Pak dalam mengurangi dampak negatif perang dagang. Apakah Pak Ajib setuju dengan pernyataan tersebut Pak? Sebenarnya gini, kalau China itu relatif tidak masalah dengan Amerika. Amerika mau membuat tarif seperti apa akan dilipat oleh China. Karena China kalau kita lihat, mereka itu mempunyai sebuah ekosistem bisnis yang sudah sangat efisien. Dan mereka tidak akan mungkin dikalahkan oleh negara lain dalam konteks memproduksi barang dan jasa, Mbak Nia. Kalau kita lihat, memang China punya 4 keunggulan utama. Kenapa mereka bisa memproduksi barang dengan mudah dan murah? Yang pertama, mereka memang sumber energi mereka murah. Kedua, mereka punya infrastruktur yang begitu mendukung sehingga logistiknya itu bisa menjadi lebih murah. Beda dengan di Indonesia. Indonesia ini dari studi Apindo bahwa lebih dari 23% ongkos itu ditanggung oleh logistik. Di China itu sudah di bawah 13%. Nah, itu keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga dimiliki oleh China adalah mereka sudah mempunyai ekosistem bisnis per cluster. Jadi bisa mendorong efisiensi sebuah bisnis. Jadi low cost ekonomi. Nah, ini yang menjadi hal positif dari China. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mereka tidak pernah bilang bahwa tenaga kerja mereka itu murah. Tapi mereka selalu menyampaikan kenapa bisa mendorong efisiensi termasuk di SDM. Karena SDM mereka produktivitasnya tinggi. Ini yang menjadi pembeda sebenarnya Mbak Nia. Kalau ukuran produktivitas, memang Indonesia ini kan punya kultur yang juga tidak mudah. Ya bahkan sekarang ini kan kita juga masa long weekend gitu. Hari Jumat kita libur, oke lah karena Idul Adha. Tapi Senin aja kita libur bersama gitu. Bukan kita untuk niat mengkritisi libur bersama, tapi berbicara peningkatan produktivitas, itu memang budaya dan regulasi yang didorong oleh termasuk China itu memang luar biasa. Artinya China dengan Amerika itu mereka akan bisa meretaliasi sampai kapanpun. Makanya kemudian Amerika cenderung mereka yang justru ketika China agak kenceng negosiasinya, justru Amerika yang mengalah. Nah, sekarang apa keunggulan buat Indonesia? Ketika kemudian Amerika mulai melemahkan daya tawarnya, kemudian mereka relatif juga lebih open terhadap negara-negara lain, ini yang kemudian juga menjadi sebuah nilai positif buat Indonesia sebenarnya, Mbak Nia. Karena sekitar 15% tujuan ekspor kita juga masih didominasi ke negara tujuan di Amerika. Sambil kemudian kita akan menegosiasikan ulang beberapa komoditas-komoditas yang bisa mengkomplement kebutuhan di Indonesia, yang biaya produksi kita masih tinggi, kita juga akan mengambil dari Amerika. Misalnya produk kapas, misalnya produk kedelai, misalnya termasuk minyak misalnya. Karena faktanya memang kita masih butuh. Faktanya memang produksi kita biayanya masih tinggi. Nah, kemudian ketika kita bisa secara mutualistik, secara saling menguntungkan, kita bisa mengambil dari Amerika. Saya pikir itu menjadi salah satu poin bahwa Amerika juga akan menurunkan daya tawarnya, akan menurunkan resistensi kebijakannya, itu yang dilakukan terhadap China. Jadi dengan China karena memang diretaliasi secara frontal, ditawar secara langsung head to head, tapi kondisi itu kemudian juga memberikan dampak positif terhadap Indonesia, yaitu pemerintah Amerika cenderung akan mencari kubu-kubu yang sepakat dengan Amerika. Karena nggak mungkin ketika mereka tarung dengan China, mereka juga dimusuhi secara global. Nah,
Nah, kondisi psikologi seperti ini yang juga harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Sambil kemudian bangsa Indonesia ini juga membangun komunitas dengan secara regional dengan lain, misalnya di developing aid misalnya, yaitu negara-negara yang masih berkembang di Indonesia itu juga salah satu termasuk kemudian di BRICS misalnya. Nah, itu adalah sebuah langkah-langkah ekonomi maupun langkah politik yang perlu didorong oleh Indonesia untuk kembali menaikkan daya tawar. Jadi Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang ketika Amerika cenderung melemahkan daya tawarnya di depan China. Kira-kira demikian, Mbak Nia. Baik, Pak Ajib, kita berbicara terhadap tarif baru, Pak. Bagaimana seharusnya mungkin kedua negara merancang kebijakan tarif baru yang lebih adil tanpa menimbulkan ketimpangan ekonomi atau ketegangan politik lebih lanjut, Pak Ajib? Sebenarnya begini, Mbak Nia. Ekonomi ini kan harus sesuatu yang predictable. Ekonomi ini kan harus atas sesuatu yang bisa diproyeksikan dengan baik. Karena hal mendasar buat para pengusaha, hal mendasar buat investasi itu bukan nomor satu, bukan keuntungan. Keuntungan itu nomor dua. Yang menjadi nomor satu adalah berbicara masalah kepastian, berbicara masalah proyeksi yang predictable. Nah, untuk membuat sebuah kepastian, jangan ada regulasi-regulasi yang berganti, jangan ada kebijakan-kebijakan yang berganti. Jadi kalau ditanya, bagaimana yang terbaik kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika, ya dikembalikan aja dengan sebelumnya. Karena bagaimanapun, rekan-rekan pengusaha sudah membuat proyeksi ketika mereka mau ekspor ke Amerika, misalnya ketika sebagian barang impor yang dari Amerika ke Indonesia, harganya jangan terlalu fluktuatif. Sehingga bagaimana tingkat kepastian, bagaimana tingkat sebuah proyeksi itu tidak mengalami banyak perubahan. Makanya hal terbaik yang dilakukan adalah kembali menempatkan pada kesepakatan awal, menempatkan ulang pada tarif dan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Sehingga secara bisnis, secara ekonomi, dan secara proyeksi ke depannya itu bisa diproyeksikan dengan baik. Kira-kira demikian, Mbak Nia. Ajib, apakah perbedaan sistem ekonomi dan ideologi antara kedua negara menjadi penghalang utama tercapainya solusi yang saling menguntungkan, Pak? Mungkin jika iya, bagaimana cara menjembataninya, Pak? Dalam konteks ekonomi, itu namanya mata uang itu dia tidak punya KTP, Mbak Nia. Uang itu hanya secara alamiah bisnis akan mengalir pada tempat yang paling menguntungkan. Sehingga kalau berbicara masalah filosofi, ekonominya misalnya, pandangan-pandangan kenegaraan itu hal nomor sekian. Yang nomor satu adalah bagaimana kita membangun sebuah ekonomi bisnis yang saling menguntungkan. Nah, seperti halnya sekarang, apa yang bisa kita lakukan kalau ingin bisa meretaliate ke Amerika? Yang paling mungkin adalah kita masuk ke jajaran negara 10 besar ekonomi dunia misalnya, kemudian masuk ke 5 besar misalnya. Narasi inilah yang dibangun menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kalau kita lihat roadmap dari pemerintah, 2045 kita masuk 5 besar negara terbesar ekonomi di dunia secara global. Kalau per sekarang kita berangkat dari nomor 16 besar dunia dengan 1,3 triliun US dollar atau sekitar kira-kira 24.000 triliun setiap tahun, Mbak Nia. Nah, bagaimana kemudian kita membuat lompatan ke arah negara maju 2045? Ya, pertumbuhan ekonomi harus di atas 6%. Nah, ini kan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kalau berbicara pertumbuhan ekonomi, bagaimana konsumsi kita terus terjaga dengan baik, tingkat pengangguran kita juga harus terus ditekan, tingkat kemiskinan kita harus berkurang, karena lebih dari 60% PDB kita, lebih dari 60% pertumbuhan ekonomi kita ditopang secara signifikan oleh konsumsi rumah tangga. Nah, jadi nanti turunannya akan banyak sekali, Mbak Nia. Tapi poinnya adalah bagaimana yang perlu dilakukan oleh pemerintah, penguatan ekonomi domestik, penguatan ekonomi dalam negeri, penguatan daya beli di Indonesia itu harus dijaga dengan baik. Dan kuncinya adalah bagaimana pemerintah bisa mendorong job creation, bagaimana terus bisa melakukan pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Secara umum kira-kira begitu. Saya pikir kalau masalah investasi yang masuk, kalau berbicara government spending, kalau berbicara ekspor impor, itu juga sangat penting. Tetapi saya pikir secara signifikan yang paling utama adalah bagaimana kita terus bisa menopang daya beli masyarakat melalui konsumsi yang terjaga. Kira-kira demikian, Mbak Nia. Oke, Pak Ajib, lalu kalau dari perspektif ekonomi global nih Pak, apa risiko jangka panjang jika mungkin perang dagang ini terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, Pak Ajib? Yang dikhawatirkan adalah terganggunya rantai pasok secara global sebenarnya, Mbak Nia. Ketika rantai pasok secara global terganggu, maka ini akan mempengaruhi juga termasuk
harga barang dalam negeri. Misalnya harga barang impor menjadi naik, kemudian pasar ekspor menjadi terganggu, kemudian barang-barang terutama barang-barang teknologi, barang-barang mesin itu juga harganya akan cenderung naik. Kenapa? Karena rantai pasok globalnya terganggu. Itu yang kita khawatirkan. Terus yang kedua adalah berbicara masalah stabilitas nilai tukar. Kenapa? Karena dalam kerangka ekonomi makro Indonesia tahun 2026 nanti, kita hanya dibuat maksimal, jadi kisarannya adalah 16.500 sampai 16.900 rupiah per 1 US dollar. Kita bisa bayangkan kalau kemudian kondisi dinamika global ini tidak segera kunjung selesai, maka resikonya adalah apa? Ada potensi pelemahan nilai rupiah misalnya. Karena sekali rupiah itu di atas 16.900 pada tahun 2026, maka kerangka ekonomi makro yang lain, indikator-indikator ekonomi yang lain juga akan terpengaruh. Misalnya hutang negara Indonesia, karena hutang kita dibayar dari APBN. Hutang kita aja dengan asumsi dolar segitu, maka potensi kita udah utang 800 triliun yang harus kita bayar setiap tahun. Jadi poinnya Mbak Nia adalah kalau kondisi global ini tidak tertangani secara cepat atau dalam kondisi ini terus dinamis, maka ada dua hal yang menjadi perhatian kita. Satu adalah terganggunya rantai pasok global, yang kedua adalah bagaimana stabilitas nilai tukar rupiah juga akan potensi mengalami gangguan dan bisa di atas dan jauh di atas dari kerangka ekonomi makro yang dibuat oleh pemerintah dan DPR pada tahun 2026 nanti. Ini yang menjadi poin-poin dan perlu dimitigasi dengan baik, Mbak Nia. Baik, Pak Ajib, lalu hari-hari ini kan Cina dan Amerika Serikat saling tuding ya Pak, kedua pihak mungkin melanggar kesepakatan jeda tarif. Bagaimana pengamatan Anda Pak Ajib terkait hal tersebut? Saya pikir ini akan mengalami titik temunya secara alamiah nanti, walaupun masing-masing tentunya menunggu momentum terbaik. Karena sekali lagi, China dan Amerika itulah negara nomor satu besar ekonomi dunia dengan 26 triliun US dollar dan China dengan 17 triliun US dollar. Kalau kondisi dinamika seperti ini tidak segera menemukan jalan keluar, yang rugi mereka berdua, Amerika dan China yang paling merasakan dampaknya. Walaupun kemudian kita sebagai emerging country, kita sebagai negara yang kesekian dalam konteks hubungan dengan Amerika dan China juga akan merasakan dampaknya, tapi tidak akan sesignifikan mereka. Artinya kemudian ketika misalnya Amerika akan mengimpor barang-barang dari China, kemudian ketika diretaliasi sama juga tarifnya dilipatin, justru konsumsi Amerika yang akan terganggu. Dan ketika konsumsi Amerika terganggu, loh, mereka ini kan orang-orang yang well educated. Mereka tahu bahwa kebijakan pemerintah mereka itu yang membuat ekonominya terpuruk. Justru secara politik akan bisa menuju unstabil. Nah, saya pikir mereka pasti lebih berorientasi untuk stabilitas ekonomi maupun politik sebenarnya, Mbak Nia. Jadi kalau tanya dan kesimpulannya, bagaimana ini kalau di ujungnya seperti apa? Secara alamiah ekonomi dan alamiah bisnis, ini akan menemukan titik tengah barunya. Seperti apa itu? Sebenarnya kita memprediksi juga tidak akan lama, karena sekali lagi Donald Trump juga punya kepentingan untuk menjaga stabilitas politik di atas stabilitas ekonominya. Kira-kira demikian, Mbak Nia. Pak Ajib, ini menarik Pak. Trump di sosial media juga baru saja menuliskan bahwa dia menyukai berbisnis dengan Xi Jinping ya Pak. Tapi kenapa kok sepertinya susah sekali Pak untuk damai gitu Pak Ajib? Ya, ini kan berbicara masalah sekarang begini Mbak Nia. Kalau ibaratnya kita nomor satu besar dunia dan China ini nomor dua besar dunia, mereka merasa bisa hidup tanpa salah satunya. Sehingga satu udah berbicara masalah nilai nilai egonya, walaupun sekali lagi nilai ego ini kan suatu yang nggak bisa kita ukur secara kuantitatif. Tapi kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi, bahwa memang ini pertarungan dua negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia. Jadi banyak sekali variabel-variabel yang sulit diukur oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Karena Indonesia ini kan negara yang sedang menuju ke arah sana. Kita masih belum pada level untuk masuk dalam konflik antara China dengan Amerika. Kalaupun kita memberikan masukan ke Amerika dengan bahasa sederhana, ya Amerika kan mandang kita siapa gitu. Itu bahasa sederhananya. Tapi kan dalam konteks ekonomi global tidak sesederhana itu Mbak Nia.
kalau kemudian kita lihat bahasa-bahasa secara politik yang disampaikan oleh Donald Trump, mereka suka dengan Xi Jinping, ini kan sebenarnya adalah bahasa bersayap, bahwa satu sisi Amerika juga kencang dalam menetapkan tarif Trump, tapi sisi yang lain mereka juga siap untuk juga secara konsolidatif membuat sebuah langkah-langkah jalan keluar yang bersifat mutualistik. Sebenarnya tanda-tanda itu sudah disampaikan oleh seorang Donald Trump untuk mencari sebuah jalan tengah yang sama-sama baik. Baik buat Amerika, baik buat China, dan tentunya harapan kita juga memberikan trickle down effect, baik juga buat ekonomi Indonesia. Kira-kira demikian, Mbak Nia. Oke, Pak Ajib, tapi menurut Anda secara matematis, Pak, Trump yang lebih membutuhkan Cina atau mungkin sebaliknya, Pak Ajib? Dalam konteks ekonomi, China cenderung punya pondasi yang lebih kuat. Dalam konteks ekonomi, kan pertama, mereka itu negara dengan populasi nomor satu, sekarang nomor dua terbesar dengan 1,4 miliar penduduk. Artinya lokal domestic demand mereka tinggi. Kemudian yang kedua, mereka sudah membangun sebuah ekonomi yang begitu efisien. Sekarang kalau kita lihat indikator teknis yang lain misalnya, sekarang Amerika punya mobil listrik. China juga punya mobil listrik, tapi China menguasai hulu sampai hilirnya, sehingga bisnis mereka efisien. Coba kita bandingkan antara mobil listrik dari Amerika dengan mobil listrik dari China. Penjualannya itu begitu luar biasa, perbedaannya begitu mencolok. Artinya apa? Secara bisnis, China itu bisa membangun ekonominya dengan efisien seperti yang kita sampaikan. Mereka punya sumber energi yang lebih murah, mereka punya infrastruktur yang sangat mendukung ekonomi biaya rendah. Yang ketiga, clustering ekonomi per komoditas mereka juga efisien. Yang terakhir adalah SDM mereka cukup produktif. Nah, hal itu yang Amerika tidak akan mungkin bisa masuk. Jadi kalau permainan ini dibuat panjang, negosiasi ini panjang, yang untung tetap China. Karena China itu bisa memproduksi barang dan jasa dengan begitu efisien, dan kondisi-kondisi itu yang tidak dipunyai oleh Amerika dalam konteks ekonomi detailnya. Kira-kira demikian, Mbak Nia. Baik, lalu kemarin Trump juga mengumumkan ya Pak akan dijadwalkan bertemu empat mata dengan Xi Jinping dalam waktu dekat. Anda menilai akan terjadi kesepakatan mungkin Pak Ajib kira-kira? Kita sangat optimis dengan bahasa pengantar oleh Donald Trump, artinya mereka sudah memberikan signing, mereka sudah memberikan tanda, mereka sudah memberikan sebuah kode bahwa sebenarnya mereka sangat welcome untuk solusi-solusi yang bersifat mutualistik. Nah, tinggal bagaimana kemudian kesepakatan-kesepakatan secara mutualistik itu terbangun. Apakah dalam hal ini hanya berbicara tarif, atau memang kemudian ada kesepakatan-kesepakatan lain yang dibangun antara Amerika dengan China. Karena sekali lagi, China ini kan dalam konteks ekonomi mereka juga masih depend on dengan beberapa negara sumber dan pensuplai komoditas-komoditas unggulan yang dibutuhkan oleh Amerika. Dan bahkan kalau kita lihat berbicara masalah hal mendasar dari sisi sebuah usaha adalah namanya energi. Loh, Amerika aja itu sebenarnya mereka baru keluar dari Paris Agreement misalnya. Kenapa? Mereka tahu bahwa untuk mendorong, ini sebagai contoh ya Mbak Nia ya. Kenapa mereka keluar dari Paris Agreement? Karena mereka tahu untuk mendorong sebuah green energy, untuk mendorong ke arah green economy, ini Amerika melihat bahwa ini sebuah bisnis yang efisien. Mereka mengambil langkah pragmatis seperti itu. Dan bahkan kalau kita lihat statement dari Menteri SDM Indonesia menyampaikan bahwa Amerika itu 10 tahun ke depan mereka beli batu bara dari kita. Artinya dari beberapa kondisi tersebut, industri di Amerika itu sangat tergantung dengan supply dari, termasuk dari emerging country dari Indonesia, apalagi produk-produk dari China, Mbak Nia. Jadi sekali lagi kalau dibilang bahwa Amerika akan cenderung membuka terhadap kesepakatan-kesepakatan mutualistik dengan Cina, itu lebih masuk akal daripada kemudian Amerika bertahan dengan kebijakan ultranasionalis mereka yang sekarang, malah mereka menghadapi problem ekonomi dan lebih panjang mereka bisa lebih serius ke problem politik. Tapi sekali lagi, Amerika sudah bisa mengukur itu semua, dan pertemuan dengan Xi Jinping yang selanjutnya harapannya udah bisa membuat jalan tengah, dan ada titik temu yang bersifat menguntungkan buat kedua belah pihak dan juga menguntungkan secara global. Karena ketika dua negara dengan dua kekuatan ekonomi terbesar dunia ini sudah duduk bersama dan ada kesepakatan, maka stabilitas global cenderung akan bisa lebih manageable. Kira-kira demikian, Mbak Nia.
Pak Ajib, 3 bulan perang dagang membuat ekonomi kedua negara susah ya Pak. Juga ekonomi dunia termasuk kita Indonesia kena imbas juga. Adakah jalan win-win solution Pak dari hal tersebut Pak Ajib? Begini, kalau kita lihat memang kemudian apa pengaruh terhadap Indonesia? Nah, pertumbuhan ekonomi kita sudah terkonstruksi bahwa di kuartal pertama kemarin pertumbuhan ekonomi kita hanya 4,87%, jauh di bawah ekspektasi kita yang mencapai 5%-an sebenarnya Mbak Nia. Jadi kalau ditanya ada nggak efek secara global? Bagaimanapun ada. Tentunya selain masalah domestik kita yang mengalami pelemahan daya beli misalnya. Tapi sekali lagi kondisi dinamika global ini bagaimana memberikan sentimen negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,87%. Nah, sekarang kemudian apa yang bisa menjadi win-win? Nah, inilah yang kemudian harus duduk bareng. Karena sekali lagi dalam konteks ini pemerintah Indonesia membuat kesepakatan dengan Amerika yang bersifat menguntungkan buat kita, yang ini pun juga tergantung dengan Amerika. Challenge ini poin win-winnya tentang bagaimana tarifnya dikembalikan. Kita juga punya kesempatan untuk misalnya berbicara bagaimana Freeport, kita punya sumber daya loh yang masih terus dieksploitasi oleh Amerika misalnya. Nah, ini harus sekaligus menjadi sebuah kesempatan untuk duduk bareng untuk menjadi bagian bargaining dan negosiasi yang terbaik. Tapi sekali lagi akan banyak sekali, ini bukan hanya berbicara sekedar masalah fiskal, ini bukan hanya sekedar berbicara masalah tarif Trump, tapi ini berbicara masalah ekonomi secara komprehensif. Kira-kira demikian Mbak Nia. Pak Haji, pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira dari Apindo apa yang sudah dan mungkin sedang dilakukan untuk mitigasi efek perang dagang yang berkepanjangan Pak Ajib? Ya, Apindo tentunya selalu menekankan pada pemerintah agar dalam kondisi dinamika global yang begitu luar biasa, dalam fluktuasi hubungan China dan Amerika yang notabene kita tidak punya kemampuan memanage bagaimana konflik antara dua negara tersebut, pemerintah juga harus fokus dengan penguatan ekonomi dalam negeri. Makanya dari 4 hal yang diajukan oleh Apindo ke pemerintah sejak awal April, poin yang terakhir dan yang tidak kalah pentingnya adalah berbicara masalah revitalisasi sektor-sektor yang padat karya. Bagaimana pemerintah itu bisa mendorong job creation yang baik. Karena kalau kita sedikit kritis juga bahwa ekonomi yang didorong oleh pemerintah, sementara itu hanya fokus pada orientasi jangka pendek, hanya fokus pada BLT, fokus pada bansos, fokus pada memberikan uang cash kepada masyarakat, memberikan efek jangka panjang. Tapi seharusnya pemerintah memberikan insentif terbaik terhadap dunia usaha yang bersifat padat karya, harus mendorong pada sektor usaha yang bisa job creation. Jadi bagaimana government spending, bagaimana belanja pemerintah itu betul-betul bisa disesuaikan dengan spirit yang namanya spending better atau belanja yang lebih baik. Jangan spending, jangan yang penting asal belanja itu. Dan yang menjadi bagian Apindo Mbak Nia adalah kita selalu mendorong namanya Indonesia Incorporated, yaitu kita memaknai bagaimana private sector itu bukan hanya sekedar sebagai pelaku ekonomi, tapi kita sebagai bagian partner pemerintah untuk bisa mengcapture kondisi yang ada di lapangan dan memberikan masukan-masukan terbaik pemerintah tentang bagaimana regulasi-regulasi yang pro dengan pertumbuhan ekonomi dan pro dengan daya beli masyarakat. Kira-kira demikian Mbak Nia. Baik, terima kasih banyak Pak Haji Hamdani selaku analis kebijakan ekonomi dari Apindo untuk waktu dan analisisnya di Kabar Bursa hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Haji. Sama-sama Mbak Nia, terima kasih banyak. Sajian tadi menjadi penutup Kabar Bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa, like and share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini, analisis dan rekomendasi saham di portal berita kabarbursa.com. Dan mewakili semua kru yang bertugas, saya Yuniars Melina pamit undur diri. Sampai jumpa.